Inilah cerita tentang perjalanan Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil Tuhan. Dalam perjalanannya, dia mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan. Dia melakukan tidak hanya melalui darat, tapi juga melalui laut. Pada masa itu, tentu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Paulus melakukan perjalanan ke berbagai kota dan tempat dengan berjalan kaki atau dengan kapal laut. Mulai dari Yerusalem Israel, Syria, Lebanon, Turki, Yunani, Makedonia, sampai ke Roma, Italia. Dia dimasukkan ke dalam penjara karena mengajarkan Injil Yesus dan mati di penjara di Roma, Italia. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Gema Suara Iman. Kali ini Gema Suara Iman akan menyampaikan cerita singkat tentang perjalanan Rasul Paulus. Sahabat Suara Iman, Paulus yang disebut juga Saulus adalah seorang rasul yang menulis 13 surat yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Paulus adalah seorang Yahudi, tapi berkewarganegaraan Roma. Dia sangat taat kepada ajaran hukum Taurat. Pada awalnya, Paulus atau Saulus sangat membenci orang-orang pengikut Yesus. Banyak pengikut Yesus yang dianiaya bahkan dibunuh oleh Paulus. Pada masa itu, setelah Yesus naik ke surga, mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat-jemaat pengikut Yesus di Yerusalem. Imam-imam besar, anggota-anggota mahkamah agama, dan pengikut-pengikutnya mencari dan berusaha membinasakan anggota jemaat yang percaya kepada Yesus. Saulus adalah salah satu orang yang paling membenci jemaat dan berusaha membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia memasuki rumah demi rumah untuk mencari orang-orang atau anggota-anggota jemaat. Dalam situasi seperti itu, rasul-rasul Yesus dan orang-orang yang percaya Yesus terus memberitakan Injil. Pada waktu itu, Saulus yang adalah salah satu pengikut imam Yahudi berangkat dari Yerusalem ke Damaskus di Syria dengan tujuan menangkapi jemaat-jemaat di Damsyik untuk dibawa ke Yerusalem. Menjelang tiba di kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia rebah ke tanah dan terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dalam ketakutannya, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanan Saulus juga menyaksikan dan mendengar peristiwa pembicaraan Saulus dengan Yesus. Pada saat Saulus berdiri, ternyata dia tidak dapat melihat apa-apa. Dia buta, sehingga dia harus dituntun oleh teman-temannya sampai ke kota Damsyik. Di Damsyik,
mereka masuk ke rumah seorang yang bernama Yudas. Di rumah itu, dia didatangi seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah salah satu murid pengikut Yesus yang mendapat perintah dari Yesus untuk menyembuhkan kebutaan Saulus. Kepada Ananias, Yesus memberitahukan bahwa Saulus adalah pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil. Setelah menerima perintah dari Tuhan, Ananias pergi ke rumah Yudas. Di situ dia bertemu dengan Saulus dan dia menyembuhkan mata Saulus. Dan saat itu juga mata Saulus dapat melihat. Dia menyampaikan kepada Saulus tentang apa-apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Setelah tinggal beberapa hari di Damsyik bersama-sama dengan murid-murid pengikut Yesus, Saulus mulai memberitakan Injil Yesus di rumah-rumah ibadat. Saulus pertama kali memberitakan Injil itu di Damsyik, di Syria. Semua orang di Damsyik merasa heran karena mereka tahu Saulus adalah orang yang selama ini menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dalam waktu singkat, Saulus semakin terkenal karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi yang anti Yesus merencanakan membunuh Saulus. Mengetahui maksud jahat orang-orang Yahudi itu, murid-murid Yesus membantu Saulus melarikan diri dari Damsyik melalui tembok kota. Setelah meninggalkan Damsyik, Saulus mulai mengabarkan Injil sampai akhirnya dia tiba kembali di Yerusalem. Di Yerusalem, dia bergabung dengan pengikut-pengikut Yesus dan mengajar tentang Injil. Mengetahui Saulus mengajar tentang Injil, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus di Yerusalem berusaha membunuhnya, sehingga dia menyingkir ke Tarsus di Turki melalui Kaisarea. Setelah beberapa lama kemudian, Barnabas, seorang pengikut Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, mencari Saulus ke Tarsus dan membawanya ke Antiokhia di Syria. Mereka tinggal di Antiokhia selama 1 tahun untuk mengajarkan Injil di sana. Selama mereka di Antiokhia, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Di Antiokhia inilah pertama kali orang-orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Jadi di Antiokhia ini disebut Kristen. Dari Antiokhia mereka berangkat ke Yerusalem sambil membawa sumbangan daripada jemaat Antiokhia untuk jemaat-jemaat di Yerusalem. Setelah itu mereka kembali ke Antiokhia. Kemudian berangkat lagi ke Seleukia. Dari Seleukia mereka berangkat ke Pulau Siprus dan tiba di kota Salamis. Di sana mereka mengajarkan firman-firman Allah di rumah-rumah ibadat. Mereka berkeliling di Pulau Siprus untuk mengajar. Di kota Pafos Siprus, mereka bertemu dengan seorang tukang sihir yang menghalang-halangi mereka mengabarkan Injil. Dengan menyebut nama Tuhan, Paulus membuat orang itu menjadi buta untuk sementara.
Setelah peristiwa itu, Paulus dan Barnabas meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pafilia, sebelah utara Siprus. Mereka meninggalkan Perga dengan berjalan kaki menuju Antiokhia di Pisidia. Ini bukan Antiokhia yang di Syria, tetapi di Turki. Ada dua kota yang bernama Antiokhia, di Syria dan di Turki. Di Antiokhia ini, Paulus menceritakan kisah bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan yang sekarang disebut Israel. Dia menceritakan tentang Nabi Samuel dan pengangkatan Saul dan Daud menjadi raja Israel. Menceritakan Allah membangkitkan juru selamat, yaitu Yesus. Paulus juga bercerita tentang orang-orang Israel dan pemimpin-pemimpinnya yang tidak mengakui Yesus, sampai Yesus dihukum mati di kayu salib dan bangkit kembali dari antara orang mati. Orang-orang yang mendengar cerita Paulus sangat senang dan mereka memuliakan firman Tuhan. Mereka meminta agar Paulus menceritakan kembali firman-firman Allah. Tetapi banyak orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan semua pengajaran Paulus. Mereka menghasut orang-orang agar menimbulkan kekacauan dan melakukan penganiayaan kepada Paulus dan Barnabas. Mereka berusaha mengusir Paulus dari daerah itu, dan akhirnya Paulus dan Barnabas meninggalkan Antiokhia dan pergi ke Ikonium, kota di sebelah timur Antiokhia, untuk meneruskan pekerjaannya mengabarkan Injil. Sahabat Suara Iman, inilah cerita perjalanan Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil Tuhan, episode pertama. Sampai bertemu dalam episode kedua. Semoga Roh Kudus selalu menyertai kita semua.